Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sini, kelompok 4, dengan anggota Yolanda Zaskia Saharani, Friana Sipah, Fiona Aprilia, Sri Dewi Angguni, dan Sakila Patricia. Kali ini kami akan membahas materi yang menarik lagi nih teman-teman. Kali ini kami akan membahas tentang konsep desain. Yuk, mari saksikan apa sih itu konsep desain. Mari kita belajar bersama-sama. Konsep desain adalah ide gambar atau gagasan utama yang menjadi fondasi dari suatu desain. Ini adalah visi dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses desain. Konsep desain adalah seperti peta jalan yang memandu desainer dalam menciptakan sesuatu yang memiliki makna dan tujuan yang jelas. Konsep desain menjadi pedoman bagi desainer dalam mengembangkan desain yang konsisten dan sesuai dengan visi awal. Dengan memiliki konsep desain yang kuat, desainer dapat menciptakan karya yang menarik, informatif, dan bermanfaat. Metode konsep desain adalah pendekatan sistematis yang digunakan desainer untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan menghasilkan konsep desain yang kuat. Berikut beberapa metode yang umum digunakan. 1. Brainstorming. Metode ini melibatkan pengumpulan ide-ide secara spontan dan bebas dari batasan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan banyak ide, meskipun tidak semua ide akan menjadi solusi yang baik. 2. Mind mapping. Metode ini menggunakan diagram visual untuk menghubungkan ide-ide secara hierarkis. Mind mapping membantu desainer dalam mengorganisir pikiran, menemukan hubungan antar ide, dan menemukan solusi baru. 3. Analisis SWOT. Metode ini digunakan untuk menganalisis kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, dari suatu produk dan atau layanan. Analisis SWOT membantu desainer dalam memahami konteks desain dan menemukan solusi yang tepat. 4. Persona. Metode ini melibatkan pembuatan profil menggunakan ideal yang akan menggunakan desain personal, membantu desainer memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pengguna. 5. Mood board. Metode ini menggunakan koleksi gambar, teks, dan objek visual untuk menciptakan suasana atau tema tertentu. Mood board membantu desainer dalam menentukan gaya visual dan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. 6. Sketching. Metode ini melibatkan pembuatan sketsa tangan untuk mengeksplorasi ide-ide desain. Sketching membantu desainer dalam memvisualisasikan ide-ide secara cepat dan fleksibel. 7. Prototyping. Metode ini melibatkan pembuatan model atau versi awal dari desain. Prototyping membantu desainer dalam menguji ide-ide secara praktis dan mendapatkan umpan balik dari pengguna. 8. Iterasi. Metode ini melibatkan proses pengulangan dan perbaikan desain berdasarkan umpan balik dan analisis. Iterasi membantu desainer dalam meningkatkan desain dan mencapai hasil yang optimal. Metode konsep desain ini dapat digunakan secara individual atau dikombinasikan untuk menghasilkan konsep desain yang inovatif dan efektif. Prinsip-prinsip konsep desain adalah panduan yang membantu desainer dalam mengembangkan konsep desain yang kuat dan efektif. Berikut beberapa prinsip penting. 1. Kesatuan, unity. Semua elemen desain harus terhubung dan bekerja sama untuk menciptakan keseluruhan yang harmonis. Menghindari elemen yang terasa terpisah dan tidak berhubungan. 2. Keseimbangan, balance. Penempatan elemen desain harus seimbang untuk menciptakan rasa stabilitas visual, keseimbangan yang dapat simetris atau asimetris. 3. Kontras. Penggunaan kontras dalam warna, bentuk, ukuran, dan tekstur dapat menarik perhatian dan meningkatkan fokus. Kontras yang kuat dapat membuat desain lebih dinamis dan menarik. 4. Penekanan atau emphasis. Elemen tertentu dalam desain harus memiliki penekanan yang lebih kuat untuk menarik perhatian. Penekanan dapat dicapai dengan ukuran, warna, posisi, atau bentuk yang menonjol. 5. Proporsi, proportion. Perbandingan ukuran dan bentuk elemen desain harus proporsional dan harmonis. Proporsi yang tepat membuat desain terlihat seimbang dan nyaman dipandang. 6. Irama.
Penggunaan elemen desain yang berulang atau variasi dapat menciptakan irama dan aliran visual. Irama dapat membuat desain terasa lebih menarik dan dinamis. 7. Kesederhanaan. Desain yang sederhana dan mudah dipahami lebih efektif. Hindari terlalu banyak elemen atau informasi yang berlebihan. 8. Kejelasan. Desain harus jelas dan mudah dipahami. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami. Konsistensi. Gunakan konsistensi dalam elemen desain seperti tipografi, warna, dan tata letak. Konsistensi membuat desain terlihat lebih rapi dan profesional. 10. Fungsi. Desain harus berfungsi dengan baik dan mudah digunakan. Fungsi harus menjadi prioritas utama dalam setiap desain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, desainer dapat menciptakan konsep desain yang kuat, efektif, dan menarik. Zootopia merupakan film animasi yang sukses besar tidak hanya karena ceritanya yang menarik, tetapi juga karena desain visualnya yang inovatif dan memikat. Berikut beberapa konsep desain yang menonjol dalam film Zootopia. 1. Dunia Zootopia yang realistis dan futuristik. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur kota Zootopia memadukan berbagai gaya dari gedung-gedung tinggi ala New York yang modern hingga bangunan-bangunan tradisional yang terinspirasi dari habitat-habitat hewan. Yang kedua, teknologi. Zootopia menampilkan teknologi canggih yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari hewan, seperti mobil yang dirancang khusus untuk hewan-hewan, sistem transportasi publik yang efisien, dan perangkat elektronik yang dirancang khusus untuk hewan. Detail lingkungan. Desainer film Zootopia memberikan perhatian detail pada lingkungan seperti tanaman, air mancur, dan jalan-jalan untuk menciptakan dunia yang terasa nyata dan hidup. 2. Karakter hewan antropomorfik. Yang pertama, ekspresi. Desainer film Zootopia menciptakan ekspresi wajah yang khas untuk setiap karakter hewan yang mampu menyampaikan berbagai emosi dan karakteristik kepribadian. Yang kedua, gerakan. Gerakan karakter hewan dirancang dengan realistis, mencerminkan anatomi dan kebiasaan hewan-hewan tersebut. Yang ketiga, kostum. Kostum yang dikenakan oleh karakter hewan dirancang dengan detail dan mencerminkan profesi atau kepribadian mereka. 3. Skema warna yang vibran dan menarik. Pertama, palet warna yang kaya. Film Zootopia menggunakan palet warna yang kaya dan cerah, yang menciptakan suasana yang menyenangkan dan penuh energi. Kedua, kontras warna. Kontras warna yang kuat digunakan untuk membedakan karakter, lokasi, dan suasana hati. Ketiga, pencahayaan. Pencahayaan yang dramatis dan kreatif digunakan untuk menciptakan suasana yang unik dan menarik. 4. Desain visual yang mencerminkan tema film. Pertama, prejudice. Desain film Zootopia menggunakan warna dan bentuk untuk menggambarkan perbedaan dan prejudis antara predator dan mangsa. Kedua, harapan dan optimisme. Warna-warna cerah dan desain yang positif digunakan untuk menunjukkan harapan dan optimisme yang ada di Zootopia. Ketiga, kegelapan dan misteri. Desain yang lebih gelap dan misterius digunakan untuk menggambarkan kejahatan dan ketidakadilan yang ada di Zootopia. Kesimpulan pada studi case film Zootopia. Konsep desain dalam film Zootopia memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang menarik dan hidup bagi penonton. Desain yang realistis, detail, dan kreatif membantu menyampaikan tema film yang menciptakan pengalaman menonton yang memuaskan.